masih melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi, begitu kita sudah membicarakan faktor-faktor yang mungkin akan sangat mempengaruhi perspektif pasar di 2025. Yang salah satunya adalah cut rate dan juga kebijakan-kebijakan Trump. Tapi dari dalam negeri sendiri menurut Anda, faktor-faktor apa yang harus kita waspadai yang mungkin juga akan sangat-sangat mempengaruhi perspektif pasar? Kalau untuk market yang utama tetap sama, yaitu IDR hubungannya dengan interest rate yang pertama. Kedua, government. Ya, governmentnya seperti apa, program-program utamanya seperti apa, budget defisit seperti apa, fiscal defisit seperti apa. Tapi ya untuk government kita bolehlah, bukan tidak penting, kita pinggirkan dulu ya, karena kalau terlalu banyak variabel juga susah bikin asumsi. Yang pertama intinya IDR-nya seperti apa, very important. Ya. Karena kalau foreign masuk, IDR-nya most likely menguat. Ya, kalau foreign-nya keluar, IDR-nya most likely menurun, melemah. Hubungannya dengan interest cut rate. Interest cut rate, saya tambahin lagi satu variabel, bagaimana dengan economic growth Indonesia. Kita semua tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia ini real sektornya sedang agak melambat. Ya, mau nggak mau mesti dibantu dengan cut rate, stimulus, dan lainnya. Kalau dibantu dengan stimulus, government kita seperti apa, budgetnya, itu semua mesti dikaji. Tapi yang utama intinya IDR, rates. Baik. Dan untuk kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia, ini salah satunya juga sempat disampaikan adalah makroprudensial dengan mengeluarkan lebih banyak SRBI begitu. Dan kita tahu sendiri bagaimana SRBI ini sebenarnya juga menyedot likuiditas sampai terjadi perebutan likuiditas begitu. Tidak hanya untuk perbankan tapi juga untuk aset manajemen begitu. Lalu harapan Bapak sendiri seperti apa untuk SRBI ini? Iya, ini bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi SRBI itu dikeluarkan pertama kali untuk menyedot extra liquidity supaya IDR-nya tidak tambah melemah. Ya. Mau nggak mau saat itu kita mesti agak royal ngasih yield di SRBI-nya. Ternyata sepertinya agak kebablasan ya Anneke ya. Yaitu yang subscribe SRBI-nya banyak banget, yield-nya tinggi-tinggi terus. Yang 12 tahun sampai dengan 7,5% saat itu. Tinggi sekali. Artinya apa? Budgetnya Indonesia lama-lama lumayan juga nih. 7,5%, 12 bulan, tinggi banget. Ya. Nah, tapi saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena kita yakin ya, semua Bank Indonesia datanya sangat kuat. Ya. Di akhir-akhir Desember sudah mulai menurunkan SRBI. Ya, sudah mulai menurunkan SRBI, jumlah yang diterima, yang diberikan, yang awarded by SRBI pun menurun. Ya, jadi saya bilang sekarang SRBI sudah lebih terkontrol dan sudah lebih equilibrium. Sekarang SRBI yang 12 bulan udah jauh dari 7,5, 7,2 nggak salah, 7,1 nggak salah sekarang. Jadi udah turun banget, size-nya juga makin menurun. Ya. Jadi saya bilang SRBI sekarang sudah jauh in a better shape, ditambah yaitu kemarin interest rate cut, sehingga SRBI-nya pun ikut turun dan BI konsisten. SRBI yang di award lebih kecil. Baik, kita beralih ke sektoral. Kalau kita lihat IHSG dalam sepekan ini sebenarnya terjadi rally begitu ya yang cukup baik. Lalu kita lihat emiten-emiten yang tadinya juga terkoreksi, salah satunya adalah perbankan ini sudah mulai merangkak naik begitu. Apakah ini menurut Pak Arfan adalah awal dari kebangkitan sektor perbankan ini? Semoga ya. Anneke ya, sebabnya kalau dari data saya tidak melihat ada hal-hal yang sangat berubah secara fundamental di banking sektor. Saya tidak melihat itu. Seperti contohnya BRI ini foreign outflow-nya luar biasa besar sepanjang 2024, yaitu sebesar kalau saya nggak salah 3.5 billion US dollar. Yaitu 3.5 billion dollar itu menghapus semua foreign inflow BRI sejak 2019. Jadi besar sekali. Ada fundamental berubah di BRI? Jelas ada. Tapi apakah deserve punish seperti ini? Saya rasa nggak juga ya. By valuation pun hampir semua sekarang PB-nya udah di bawah 2. Ya, ROI-nya kalaupun menurun tidak banyak. Ya, jadi saya bilang secara matrix valuation, fundamental perbankan sudah jauh lebih baik, jauh lebih murah sekarang ya. Sekarang. Nah, yang harus dilihat adalah bagaimana dengan loan growth dan deposit growth di Indonesia. Deposit growth mungkin nggak bisa banyak, lagi mana bisa savings, sekarang ekonominya lagi susah. Ya, kalau deposit growth-nya agak melambat, saya nggak bilang turun ya, deposit growth-nya agak melambat, kemungkinan besar loan growth-nya pun agak melambat juga.
Sedangkan perbankan kan harus selalu memberikan loan growth, tapi mesti pilih-pilih. Kalau dia nggak pilih-pilih nanti jadi NPL, non-performing loan. Saya sih tidak melihat ada fundamental yang sangat berubah dari perbankan. Saya cukup setuju dengan yang Anda bilang, yaitu hopefully setelah ini Indonesia in a better place to invest ya. Baik, tapi apakah artinya sektor perbankan saat ini juga menjadi pilihan di KISI Asset Management? Yes, selalu. Selalu. Kita selalu percaya dengan perbankan kita. Baik, lalu strategi rebalancing apa selain sektor perbankan yang tengah disiapkan di tengah volatilitas yang masih mungkin terjadi? Oke, selain perbankan kita juga suka dengan consumer. Lah, kok ngomong consumer tadi bilang daya belinya kurang bagus. Betul, kita akan pilih consumer dengan pricing power. Ya, apa itu pricing power? Yaitu consumer names yang punya kemampuan untuk menaikkan harga sehingga tidak memberikan penurunan yang signifikan terhadap revenue. Contohnya beberapa merek besar, ICBP misalnya. CBP punya pricing power pasti. Ya, jadi kita pilih consumer yang big caps dulu sementara ini. Beberapa komoditi saya bilang dengan penambahan volume, RKAB-nya lebih tinggi, saya bilang komoditi juga masih oke ya. Jangan lupa Anda orang bilang coal sudah mati, saya bilang sih enggak ya, masih panjang lah. Apalagi Trump bilang drill, baby Betul, drill. baby drill. Dia malah oil, ya kan, untuk oil, kemudian juga AI. Orang bilang AI. Ini konsumsi listriknya juga makin banyak. Ya, orang sumber listrik paling murah ya dari coal. Ya, demikian. Baik. Dan berikutnya untuk industri aset manajemen sendiri, kita tahu bagaimana di 2024 ini mungkin bukanlah tahun yang paling mudah begitu, tapi di 2025 ini optimisme KISI Asset Management seperti apa? Oh, kita sangat optimis, Anneke. Sangat optimis. Caranya dengan apa? Kita sejak 2023 sudah berpikir out of the box. Kita selalu di-challenge dari parent kita di Korea untuk selalu berinovasi, menggunakan data, dan coba hal baru. Coba hal baru. Nah, saya cerita sedikit aja, Anneke. Kebetulan parent kita di Korea Investment Management, itu memang jagoan ETF. Ya. ETF ini untuk kita lumayan baru. Ya. Kita di-challenge, kita selalu diajak berdiskusi untuk memberikan hal-hal yang baru. Nah, menjawab pertanyaan kamu, untuk 2025 ini, sejak 2023, kita memang sudah agak merubah strategi kita untuk lebih ke fixed income, ya, yang lebih pasti. Karena kita juga punya data equity fund 10 tahun terakhir, return-nya di situ-situ aja. Sedangkan fixed income lebih stabil, lebih pasti. Government bond kah atau corporate bond kah, dalam 10 tahun yield-nya jauh lebih baik daripada equity fund.